Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih menggantung di DPR karena berbagai faktor, seperti perdebatan antar fraksi, prioritas legislasi, kurangnya dukungan publik, dan kekhawatiran dari kalangan pengusaha. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mendesak DPR agar mengesahkan rancangan undang-undang tersebut sehingga dapat segera diberlakukan dan memberikan manfaat khususnya bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara itu di negeri Tiongkok, Undang-Undang Perampasan Aset telah diberlakukan sejak tahun 2012. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memiskinkan koruptor dengan merampas aset ilegal mereka sekaligus menimbulkan efek jera bagi siapapun terutama yang berniat melakukan tindakan pidana korupsi. Berikut beberapa poin penting dari Undang-Undang Perampasan Aset di Tiongkok. Aset yang dapat dirampas. 1. Aset yang diperoleh melalui korupsi, penyuapan, dan pelanggaran terkait lainnya. 2. Aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. 3. Aset yang diperoleh oleh anggota keluarga koruptor dengan menggunakan dana korupsi. Prosedur perampasan. 1. Jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. 2. Pengadilan akan memutuskan apakah aset tersebut dirampas atau tidak berdasarkan bukti yang diajukan. 3. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Penggunaan aset yang dirampas. 1. Aset yang dirampas akan dikembalikan ke negara. 2. Aset dapat digunakan untuk membiayai pemberantasan korupsi dan membantu korban korupsi. Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset di Tiongkok. Undang-Undang Perampasan Aset ini dianggap cukup efektif dalam memerangi korupsi di Tiongkok. Sejak diberlakukan, banyak pejabat koruptor yang dihukum dan aset mereka dirampas. Hal ini telah memberikan efek jera dan membantu mencegah korupsi di masa depan. Berikut beberapa buktinya. 1. Peningkatan jumlah kasus korupsi yang diselesaikan. Jumlah kasus korupsi yang diselesaikan oleh KPK Tiongkok meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, KPK menyelesaikan 17.900 kasus korupsi. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 31.000 kasus pada tahun 2017. 2. Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Tiongkok yang diterbitkan oleh Transparency International menunjukkan perbaikan dari skor 36 pada tahun 2012 menjadi 41 pada tahun 2022. Perbaikan indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Tiongkok semakin rendah. 3. Peningkatan jumlah aset yang dirampas. Dalam kurun waktu 10 tahun, 2012 sampai dengan 2022, KPK Tiongkok telah merampas aset senilai 128 miliar yuan, atau sekitar 270 triliun rupiah dari para koruptor. 4. Efek jera. Undang-Undang Perampasan Aset telah memberikan efek jera bagi para pejabat dan pengusaha yang ingin melakukan korupsi. Ketakutan kehilangan aset mereka yang diperoleh secara ilegal membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan korupsi. Jadi, kapan Indonesia akan memberlakukan Undang-Undang Perampasan Aset? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk kembali berkunjung. Terima kasih.